Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara rutin Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan eh, tentang Tanya Dokter, di mana pada hari ini saya atas nama Dokter Ica hari ini berkesempatan untuk menjadi host dalam acara kali ini. Tema yang akan kita usung hari ini adalah mengenai plasma convalescence. Yang kita tahu bahwa kita terutama untuk negara kita ya, Indonesia ini sudah melewati mungkin hampir 1 tahun eh, menghadapi pandemi, di mana pada akhir-akhir ini juga masih belum terlihat ujungnya. Sebagai rumah sakit rujukan, baik Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ataupun rumah sakit yang lain, juga masih tetap menunjukkan adanya peningkatan pasien-pasien COVID. Nah, berkenaan dengan pandemi yang belum berakhir ini, otomatis akan ada suatu refreshing ilmu, baik mengenai COVID itu sendiri dan juga salah satunya mengenai terapi. Nah, di mana pada kesempatan kali ini dengan tema plasma convalescence akan ada narasumber kami, Dokter Bambang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi nggih, wabarakatuh. dipakai. Oh iya. Nggih. Di mana beliau adalah salah satu dokter spesialis Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, ini mungkin sebelum kita membahas detail tentang plasma konvalesen ya, Dok ya. Mungkin kita awalnya membahas secara umum dulu, kan ini masyarakat ini banyak yang ingin tahu ya, Dok. Mungkin mereka juga gelisah, mereka juga ingin tahu sebetulnya sekarang itu terapi-terapi yang tren itu apa, apalagi dengan zaman era digital yang sekarang ini, eh, orang-orang sudah well educated untuk mencari tahu sendiri gitu. Nah, masalahnya adalah mereka-mereka ini mencari tahu secara kasar istilahnya tentang plasma konvalesen yang mana tentu tidak ada gurunya gitu. Jadi asal membaca. Nah, ini mungkin pentingnya untuk adanya tema kali ini untuk mungkin beliau bisa jenengan bisa menjelaskan secara umum dulu plasma konvalesen itu seperti apa, ngoten, Dok. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Ica. Nggih, Dok. Salam sehat untuk ah, semua yang bisa bergabung dengan acara kita kali ini. Alhamdulillah, dalam menghadapi era pandemi COVID yang Masya Allah masih belum berakhir ya, ah, Rumah Sakit Muhammadiyah mengadakan diskusi ini tentang plasma konvalesen yang mungkin lagi rame ya dibicarakan Ya, di Dokter Ica ya. lagi rame betul. Nah, kita coba membicarakan di sini apa sih sebetulnya plasma konvalesen itu. Kenapa sih ada terapi plasma konvalesen? Terus bagaimana caranya? Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini ya. Ya, betul, Dok. Jadi sebetulnya plasma konvalesen itu adalah suatu tata cara terapi yang prinsipnya sebetulnya seperti halnya terapi transfusi. Ya, jadi hakikatnya pemberian plasma konvalesen itu adalah seperti halnya transfusi. Hanya saja kalau kita lihat transfusi itu kan banyak. Dulu pertama kali transfusi itu diberikan seluruh komponen darah. Dari darah utuh yang diberikan. Tapi seiring dengan perkembangan, melihat resiko, melihat manfaat, melihat kebutuhannya apa, maka transfusi itu kemudian dibedakan menjadi komponen-komponen. Ada yang butuh hanya sel darah merahnya, ada yang butuh keping darahnya, ada yang butuh plasmanya. Dan salah satu adalah plasma konvalesen ini, di mana yang dibutuhkan itu adalah antibodi. Jadi prinsip dasarnya nanti pada saat kita memberikan terapi plasma konvalesen itu adalah sebetulnya memberikan antibodi terhadap apa yang mau diberikan. Karena terapi plasma konvalesen ini sebetulnya sudah lama. Awalnya terapi plasma konvalesen itu adalah diberikan pada infeksi-infeksi yang secara definitif atau secara pasti begitu katakanlah, kita belum bisa menemukan terapinya apa. Jadi dulu misalnya diberikan pada infeksi Ebola yang begitu berbahaya itu, karena belum ditemukan obatnya apa, maka
orang yang habis terinfeksi itu, di mana Allah kemudian berikan kekebalan pada orang tersebut, nah kekebalan itu yang kemudian diberikan kepada orang lain dalam rangka untuk membantu mencoba mengatasi penyakit tersebut. Nah, hal itu juga nanti yang kita lakukan pada terapi plasma konvalesen ini, di mana kita ambil plasma dari orang-orang yang sudah pernah terpapar atau terinfeksi dengan virus corona ini, yang dianggap orang tersebut sudah mampu menghasilkan antibodi terhadap virus corona, sehingga di dalam darahnya itu, di dalam plasmanya sudah ada antibodinya. Nah, antibodi ini yang kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang ya, konfirmasi. mungkin secara umum seperti itu ya, umum Dok, ya? seperti itu, Dokter. Kalau dari penjelasan Dokter Bambang sepertinya secara umum sudah jelas ya, Dok, ya, sudah jelas. Tapi seperti yang kita tahu bahwa saat ini mungkin tidak semua instansi atau bahkan di Indonesia sendiri belum semuanya untuk melakukan terapi tersebut. Nah, jelas itu tidak ada suatu hal yang mendasari, termasuk mungkin dari rumah sakit kami, apakah ada hal-hal yang membuat terapi tersebut masih belum bisa digunakan secara serentak gitu, Dok. Ya. Terima kasih, Dr. Rica. Jadi sampai saat ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia masih belum ada rekomendasi utuh yang memberikan rekomendasi untuk memberikan terapi ini pada setiap pasien dengan infeksi corona. Kenapa seperti itu? Karena ternyata dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di berbagai negara di dunia ini, hasilnya tidak beragam. Hasilnya masih kontroversial. Ada yang menunjukkan hasil, ada yang menunjukkan tidak, ada yang menunjukkan tidak ada bedanya. Nah, mengingat hal tersebut, hal seperti itu, maka terapi ini masih belum menjadi terapi definitif. Ya, jadi belum menjadi terapi definitif. Sama halnya dengan misalnya terapi-terapi yang sudah diberikan pada pasien-pasien corona. Selama ini pun semua yang diberikan masih belum ada yang definitif. Karena obat antivirus sekalipun untuk infeksi virus corona ini masih belum ada yang established. Jadi yang diberikan itu adalah obat-obat antivirus yang sudah digunakan untuk virus lain, itu yang dicoba dipakai. Karena sampai sekarang masih belum ditemukan antivirus khusus untuk virus corona ini. Karena itu yang diberikan itu kan sebetulnya obat-obat yang diberikan untuk virus-virus yang lain. Seperti itu. Nah, salah satu diantaranya kemudian upayanya, harapannya adalah dengan memberikan antibodi, asumsinya antibodi itu bisa menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi ternyata penelitian-penelitian yang ada tidak menunjukkan hasil yang sudah betul-betul signifikan seperti yang diharapkan. Jadi masih kontroversial di sana sini. Karena ada banyak hal ternyata yang kemudian berpengaruh terhadap hasilnya. Karena itu secara umum masih belum ditetapkan bahwa plasma konvalesen terapi ini menjadi salah satu pilihan definitif. Belum. Baru masih serangkaian penelitian, baik di belahan dunia yang lain maupun di Indonesia sendiri. Yang di dekat kita ini yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Dr. Sutomo misalnya. Sedang berlangsung melakukan penelitian dengan menggunakan terapi ini. Ternyata hasil sementara yang disampaikan juga masih belum bisa disimpulkan. Seperti itu mungkin penelitiannya masih berjalan masih sampai berjalan. Sekarang ya, Dok? Sekarang masih sedang berjalan. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kemudahan untuk bisa kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan dasar umum sehingga semua bisa dipakai. Lalu kan kalau memang sepertinya tidak semudah itu untuk langsung establish bahwa plasma konvalesen itu bisa digunakan untuk terapi. Nah, mungkin ada faktor-faktor yang
beberapa saja dok yang mungkin bisa dijelaskan mengapa masih simpang siur sampai sekarang. Mungkin kan kalau plasma itu kan harapannya kan mengandung antibodi orang yang sudah sembuh istilahnya COVID. Nah, kemudian apakah ada masalah-masalah terhadap antibodi tersebut misal dalam jangka waktu tertentu atau jumlah tertentu karena mungkin yang kita tahu bahwa antibodi tersebut apakah memang betul selamanya bisa berada di dalam tubuh ataukah mungkin maksimal 1 bulan, maksimal 2 bulan sehingga pemberian plasma tersebut juga mungkin harus difikirkan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu dok. Ya, betul Dokter Ica. Jadi kalau kita lihat sebetulnya respon seseorang terhadap infeksi ini bisa berbeda-beda. Ada banyak yang kita lihat misalnya si A terinfeksi virus, padahal sudah ada gejala. Ternyata pada waktu dilakukan rapid test hasilnya negatif. Setelah di swab ternyata positif, memang ada virusnya. Tetapi pada saat itu tubuh orang tersebut masih belum mampu menghasilkan antibodi. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian bisa menjadikan kenapa kemudian plasma konvalesen itu tidak bisa kemudian serta-merta dipakai? Karena respon tubuh seseorang untuk menghasilkan antibodi itu berbeda. Sehingga si A mendonorkan plasmanya mungkin berbeda kualitasnya, jumlah antibodinya dengan si B. Meskipun katakanlah infeksinya bareng, karena masing-masing orang itu memiliki sifat status imunitas yang berbeda. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu kita tidak bisa melihat bahwa, tidak bisa menggeneralisir bahwa seseorang yang sudah terinfeksi itu sudah pasti memiliki antibodi yang tinggi. Tidak. Pada kenyataannya kalau kita lihat beberapa pasien-pasien kita yang sudah dilakukan pemeriksaan ternyata berbeda sekali. Padahal relatif terinfeksinya sama, hasilnya ternyata tidak sama. Termasuk juga berapa lama antibodi itu bertahan juga tidak sama. Dulu pada saat awal-awal dikatakan bahwa seseorang yang terinfeksi oleh virus corona ini kemudian dia menjadi sembuh, dikatakan bahwa paling tidak dalam 3 bulan pertama dia masih kuat untuk tidak terinfeksi. Artinya antibodi di dalam tubuhnya masih bisa bertahan 3 bulan. Sementara penelitian lain menyebut ada yang bisa bertahan sampai 8 bulan. Sehingga belum ada patokan yang bisa dipegang dengan pasti seberapa sih sebetulnya seseorang itu memiliki kekebalan berapa lama. Bahkan nanti maaf sedikit menyimpang, kalau seseorang itu divaksin sekalipun yang ini sekarang sedang diprogramkan oleh pemerintah kita juga tidak bisa melihat apakah seseorang yang sudah divaksin si A dan si B itu hasilnya sama juga belum tentu. Berapa lama kemudian vaksinnya itu bertahan, itu juga masih belum didapatkan karena masih juga dalam serangkaian penelitian-penelitian lanjutan yang sedang berjalan. Semuanya berarti masih dalam proses penelitian yang panjang ya dok? Betul Dokter Ica. Terutama semuanya. Untuk kalau misalnya dengan ingin melakukan penelitian juga dengan adanya respon pasien yang berbeda-beda tersebut, berarti sampel yang harus dikumpulkan juga banyak, harus banyak. Dengan waktu yang juga panjang. Betul. Karena kan harus mengevaluasi setiap harinya ya dok ya. Betul Dokter Ica. Lalu untuk pemberiannya sendiri berpengaruh dok terhadap mungkin fase saat ini seseorang tersebut mengalami fase ringan ataupun klinisnya berat, diberikan pada saat berat, pada saat ringan, itukah apakah nanti berpengaruh terhadap output ya gejala klinisnya? Dari penelitian-penelitian yang sudah ada Dokter Ica juga masih belum bisa dipastikan. Karena selama ini sebagian besar penelitian itu pemberiannya diberikan kepada pasien-pasien yang berat. Ya. Dari penelitian yang diberikan pada pasien-pasien yang berat ini ternyata sebagian besar penelitiannya tidak menunjukkan hasil yang bermakna. Sementara saya pernah baca satu penelitian yang di Eropa ini, penelitian yang lebih spesifik gitu ya. Justru diberikan pada orang tua di atas usia 65
65 tahun. Penelitian itu menunjukkan bahwa kalau diberikan ternyata bisa memperingan gejalanya. Tapi ini juga sampelnya terlalu kecil sehingga tidak bisa kemudian menjadi kesimpulan umum, ditarik ke umum belum bisa. Sehingga masih saja menjadi masalah yang perlu dipecahkan dengan penelitian-penelitian lanjutan. Memang ada yang menyebut bahwa ada 2 komponen utama dari serangkaian penelitian itu yang kemudian menjadi sesuatu yang perlu kita cermati. Satu, Dokter Ica, berapa sebetulnya standar antibodi yang bisa dimiliki oleh seseorang? Sehingga dengan standar itu kita bisa menentukan bahwa si A ini plasmanya cukup untuk bisa memberikan perlindungan. Dan yang kedua adalah waktu. Kapan sih waktu yang terbaik untuk diberikan plasma konvalesen ini kepada penderita? Karena ternyata dari serangkaian penelitian yang sudah ada, kalau diberikan pada pasien-pasien yang berat, ternyata sebagian penelitian menunjukkan tidak banyak bermakna, tidak signifikan untuk memberikan pengaruh perbaikan. Ada beberapa jurnal yang menyebut bahwa dia bermakna kalau diberikan justru di awal, bahkan diberikan pada saat respon tubuh awal yang muncul antibodi M itu, ya kita tahu kan responnya kan ada IgM dan IgG. Nah yang awal itu kan IgM yang muncul pada hari ke-5 sampai hari ke-7 itu. Bahkan di literatur yang pernah saya baca itu dikatakan bahwa kalau diberikan sebelum IgM terbentuk, itu bisa mengurangi gejala yang muncul. Tapi ini juga belum bisa digeneralisir Dokter Ica ya. Tapi ada 1-2 jurnal yang menyebut seperti itu. Demikian. Jadi 2 hal yang perlu diperhatikan adalah berapa sih kadarnya sehingga dengan jumlah yang cukup baru bisa mengatasi virus yang ada. Yang kedua, waktunya kapan yang tepat itu untuk memberikan. Nah, 2 hal ini yang kemudian masih menjadi lanjutan penelitian-penelitian untuk akhirnya bisa disimpulkan bahwa terapi plasma konvalesen itu memang ideal untuk diberikan. Nah itu yang sampai sekarang masih belum bisa ditentukan. Untuk kalau memang nantinya ya dok, nantinya kalau memang sudah ada keputusan bahwa sudah ada penelitian pasti dengan kadar seperti ini, kadar pastinya fix segini, diberikannya pada saat ini, itu nanti untuk pemberiannya sendiri apakah sama dengan transfusi-transfusi yang lain dok? Apakah nanti tetap kan sama saja kita memberikan antibodi, apakah nanti maksudnya akan bertabrakan dengan antibodi pasien tersebut atau bagaimana? Apakah sama dengan transfusi-transfusi yang lain maksud saya Ya, nanti? betul Dokter Ica. Jadi sebagaimana halnya yang pertama tadi kita bicarakan bahwa plasma konvalesen itu, pemberian plasma konvalesen itu sebetulnya tidak berbeda dengan pemberian transfusi pada umumnya. Maka syarat-syarat pemberian sama dengan syarat-syarat pemberian transfusi. Jadi harus ada kecocokan, golongan darah harus sama. Harus dipikirkan bahwa yang donor nanti tidak punya penyakit-penyakit yang lain yang kemungkinan bisa ditularkan lewat transfusi. Syarat-syarat itu tetap melekat, Dokter. Sehingga itu yang membuat bahwa terapi plasma konvalesen itu tidak sedemikian mudah karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang juga harus dipenuhi, persyaratan-persyaratan standar yang harus dipenuhi pada saat seseorang itu akan menerima transfusi. Seperti itu. Jadi harus ada kecocokan golongan darah, harus ada screeningnya, supaya plasma yang diberikan itu aman. Dalam artian tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan infeksi yang lain. Dan satu hal lagi yang juga perlu diperhatikan bahwa resiko reaksi transfusi juga masih bisa terjadi. Masih tetap sama ya dok? Masih tetap sama. Walaupun sudah berbeda dengan transfusi darah pada umumnya kan ada yang seluruhnya diberikan, misalnya whole blood, ada yang diambil hanya trombositnya saja, hanya plasmanya saja. Itu ternyata reaksi transfusinya itu masih sama. Masih ya, sama, ya, masih tetap harus ada. diperhatikan. Karena apapun
ini kan diambil dari orang lain yang tentu ada hal-hal yang berbeda dari orang tersebut dengan penerimanya. Untuk yang mungkin ini agak sedikit menyimpang ya dok. Untuk perbedaan laki-laki dan perempuan itu apakah ada perbedaan signifikan? Sebetulnya penelitiannya masih belum ada yang betul-betul signifikan seperti itu ya, karena ternyata dari penelitiannya tidak dibedakan bahwa yang laki nanti harus dapat dari laki atau yang laki memiliki lebih, enggak. Karena seperti itu tadi Dokter Ica, bahwa sebetulnya ada banyak hal yang berpengaruh terhadap terbentuknya antibodi itu. Ya, tentu kita akan kalau mau melihat begitu harus melihat ke belakang sejarah dari orang yang akan memberi, bagaimana status imunnya dia. Tentu banyak hal nanti yang berpengaruh. Ya, kalau nanti dibedakan laki perempuan, ya memang ada perbedaan antara laki perempuan, bagaimana hormonalnya, bagaimana metabolismenya, tetapi masih belum ada betul-betul yang bisa menyingkirkan bahwa laki lebih bagus, perempuan kurang bagus, masih belum bisa ditegakkan seperti itu. Memang nanti ada syarat-syarat yang terbaik untuk diberikan itu seperti apa. Seperti itu, Dokter Ica. Baik, sahabat sehat, mungkin bagi Anda semua yang ingin bertanya, silahkan bertanya, nanti akan saya sampaikan kepada Dokter Bambang. Lalu dok, ada lagi yang ingin saya tanyakan, karena memang betul ya dok, karena kan untuk plasma konvalesen kan memang belum ada bukti secara klinis. Tapi ada juga saya mendengar bahwa belum ada bukti secara klinis, tapi juga efek untuk side efeknya juga tidak terlalu besar. Nah, ada yang bilang kalau apa salahnya dicoba. Nah, itu bagaimana dok menurut dokter? Ya, jadi tentu kita kembali lagi pada standar terapi itu seperti apa. Mungkin sebagaimana halnya Dokter Ita pahami bahwa kalau kita mau memberikan obat, tentu ada persyaratan. Sesuatu itu bisa disebut sebagai obat. Gitu ya. Katakanlah misalnya sesuatu itu boleh dianggap obat kalau memiliki efikasi sekian, memiliki efektivitas sekian, dengan side effect seperti ini, dengan upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan itu. Itu harus jelas. Itu harus jelas. Ya, bahkan vaksinasi yang sedang kita lakukan ini kan sebetulnya masih belum definitif. Karena itu yang dikeluarkan adalah emergency. Karena itu syaratnya cukup hanya efikasi 50%. Apakah efikasi 50% itu cukup sebetulnya untuk? Enggak bisa. Kan seperti itu Dokter saya. Nah, seperti ini juga. Apa salahnya dicoba? Kalau memang itu pada kondisi emergency. Mana kita belum punya. Jadi kembali lagi seperti tadi yang dibicarakan bahwa kenapa sih muncul plasma konvalesen ini adalah karena memang kita belum punya terapi definitif yang dipakai. Karena itu mungkin ada hal yang masih bisa dipergunakan. Karena itu sifatnya masih dalam tanda petik masih coba, masih belum menjadi pilihan untuk terapi. Seperti itu. Dan mungkin saja ya dok, dengan belum adanya kepastian tersebut, kita tetap tidak boleh dengan sembarangan, dengan pikiran seperti itu langsung diberikan plasma. Karena mungkin saja ada side effect mungkin secara molekuler yang kita tidak tahu ya dok ya terhadap pasien itu. Mungkin betul. Awalnya mungkin secara teori bisa diberikan terhadap gejala yang sedang berat, tapi ternyata pada saat setelah pemberian ternyata ada perburukan kondisi. Nah, itu kan kita tidak tahu ya dok, apakah itu memang perjalanan suatu penyakit tersebut atau karena pemberian dari plasma tersebut. Nah, karena itu sehingga itu kan tidak bisa serta-merta dengan mudah langsung saja gitu kan, karena nggak ada. Betul, karena itu butuh gitu. penelitian lebih lanjut yang sekarang sedang berjalan ini. Dan di penelitian itu kan saya baca beberapa itu memang kriteria inklusi dan eksklusinya makin diperketat sehingga nantinya kita mencapai bahwa betul-betul bahwa plasma konvalesen itu nanti menjadi hal yang utama seperti itu.
Tapi selama masih belum ada penelitian yang tegas-tegas hasilnya menunjukkan itu, ini masih belum menjadi pilihan. Jadi masih menjadi, karena belum ada yang bisa dipakai, ya itu tadi, ini mungkin masih bisa, ini mungkin masih bisa, ini mungkin masih bisa. Tidak ada data pasti. Mungkin yang kita tahu itu dengan data-data apa namanya? Di sini efektivitasnya segini, di sana efektivitas segini. Iya. Jadi seperti memilih gitu ya, Betul, Dok. Kalau misalnya kita ingin menggunakan, ya silahkan Iya. dengan data seperti ini resikonya begini Betul. gitu ya, Dok. Karena Bahkan belum review ada. besar yang biasanya dilakukan untuk evidence base itu, yang keluarkan kan biasanya Cochrane ya, itu baru hanya ada satu penelitian, itu pun hasilnya, jadi katakanlah penelitian yang sudah mengalami meta analisis ya, itu baru satu yang dikeluarkan oleh Cochrane, dan itu pun hasilnya masih belum bisa menyimpulkan. Yang sudah dilakukan analisis lebih mendalam. Yang lainnya itu masih dalam seperti yang di Sutomo itu, masih interim, jadi masih ongoing proses. Sampai sejauh ini hasilnya. Seperti itu. Ya. Lalu, Dok, kalau misalnya dengan terapi plasma konvalesen itu, ketika nantinya memang perlu diberikan, kira-kira evaluasi apa yang harus kita nilai? Maksudnya dengan pemberian ini nanti kalau misalnya kan ternyata plasma itu kan di dalamnya kan mengandung antibodi, apakah kita harus menghitung antibodi pasien tersebut yang setelah transfusi secara ini ada peningkatan, atau kita melihat klinisnya saja. Nah, itu secara keilmuan bagaimana, Dok? Kalau kita lihat yang sudah dilakukan selama ini, Dr. Isa ya. Jadi yang dilihat itu adalah tujuan utama dari penelitian itu, satu adalah melihat bagaimana responnya. Yang kedua, bagaimana terhadap kematian. Bahkan dilihat sampai 30 hari. Ya, itu main goal-nya. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain lagi yang terkait nanti bagaimana responnya, bagaimana antibodi yang dimunculkan, itu tambahan. Tapi tujuan utamanya dan melihat bagaimana perbaikan klinis dan seberapa mencegah kematian. Itu target goal yang dilakukan sebagian besar penelitian yang sedang berlangsung. Begitu, Dr. Ida. Ya. Baik, sahabat sehat, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, langsung. Selain itu juga kita ada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, silahkan follow Instagram RSM Lamongan. Selain itu juga di YouTube RSM Lamongan, silahkan subscribe, share, and like. Baik, ini mungkin ada beberapa pertanyaan, Dok, dari sahabat sehat. Ya. Yang pertama, pertanyaan dari Diki MT. Assalamualaikum, Dok, mohon izin bertanya. Untuk kedepannya, ketika vaksin sudah didistribusikan pada orang-orang yang sudah divaksin dan terkena COVID, setelahnya apakah tetap ada tempat untuk plasma konvalesen? Jadi orang yang sudah divaksinasi, betul, kemudian dia terinfeksi, apakah ada tempat untuk memberikan plasma konvalesen? Oke, kembali lagi seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa terapi plasma konvalesen masih belum menjadi pilihan utama karena penelitiannya masih sedang berlangsung. Dua, kita lihat bagaimana sih vaksinasi itu. Kalau tadi dikatakan bahwa seseorang itu sudah divaksinasi, tujuan vaksinasi itu adalah, kalau memungkinkan adalah memunculkan antibodi dari diri orang itu sendiri. Satu. Dua, memunculkan memori sel. Adanya sel kekebalan tubuh kita yang sudah punya ingatan. Kalau nanti dia kontak lagi dengan virus atau komponen virus seperti yang divaksinasikan, maka sel plasma kita yang berperan untuk kekebalan itu akan dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak segera menghasilkan antibodi. Sehingga diharapkan dengan begitu antibodinya sendiri sudah mampu untuk menghandle supaya orang tersebut tidak terinfeksi. Atau kalau toh misalnya
virus itu tidak bisa dikendalikan, tapi gejala yang dimunculkan akibat infeksi itu menjadi lebih ringan daripada orang yang belum pernah tervaksinasi. Jadi sebetulnya kalau orang itu sudah tervaksinasi, dia sudah punya memori yang akan memunculkan sendiri antibodinya. Harapannya ya, Dok, ya. Harapannya Seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Ketika nanti seseorang yang pernah mendapatkan vaksin, ya harapannya tidak perlu sampai untuk Ya, betul. Tentunya nantinya tetap harus dilihat klinisnya ya, Dok, ya. Ya. Betul. Misal seseorang terkena betul. COVID dengan gejala yang berat, dulu gimana nih, sudah pernah dapat vaksin atau enggak, misalnya gitu. Berarti dengan klinis yang ada pada pasien itu bisa menilai, oh yang kemarin itu mungkin vaksin kan faktornya banyak. Betul. Mungkin pada saat transport dan lain-lain, akurat dan lain-lain, sehingga menyebabkan antibodi tidak terbentuk misalnya. Betul. Jadi mungkin bisa jadi tetap dapat plasma, bisa jadi enggak gitu ya. Iya, tergantung apakah nanti juga plasma konvalesen itu betul-betul nantinya setelah penelitiannya establish menjadi salah satu katakanlah obat pilihan begitu, ataukah mungkin tidak, karena mungkin sudah ditemukan juga obat-obat yang spesifik untuk corona ini. Ya, bisa saja begitu. Ya, tapi tentu diharapkan nanti dengan vaksinasi ini sudah memunculkan, atau bahkan gejala yang muncul sudah tidak besar lagi, atau lebih bagus lagi kalau misalnya dia terinfeksi munculnya sebagai OTG saja. Mungkin perlu penelitian ulang, mungkin maksudnya dengan pemberian vaksin itu ya, Dok, ya. Iya. Kita seseorang dengan vaksin nanti betul Dok Rica. Betul. Jadi itu kan nanti masih menjadi rangkaian dari lanjutan penelitian pada fase 3 dan fase 4 lanjutannya nanti. Bagaimana dengan vaksin ini? Oh ya. Seperti itu, Dr. Rica. Oke, semoga Bapak Diki MT bisa menjawab pertanyaan ya, Bapak Diki. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Dari Kang Mas Heru. Kenapa donor plasma harus menunggu setelah dites, Dokter? Dan itu menunggu beberapa hari, mengingat dulu donor hanya di PMI Surabaya. Mungkin berkenaan dengan prosesnya. Bagaimana ya ini, Dok, maksudnya? Mohon maaf, Dr. Rica. Dites apa maksudnya, Dr. Rica? Kenapa donor plasma harus menunggu setelah dites? Mungkin kecocokan golongan darah dan lain-lain mungkin sepertinya, Dok. Atau mungkin menunggu bahwa yang bersangkutan dianggap sudah sembuh. Sudah sembuh, betul. Iya. Atau mungkin sudah dites, maksudnya dites antibodinya, kecukupan antibodi mungkin, Dok, maksudnya mungkin menunggu. Karena kalau kan menunggu kecukupan antibodi, Dr. Rica, mungkin tidak banyak laboratorium yang punya kemampuan untuk melakukan testing itu ya. Tapi mungkin lebih banyak menunggu itu adalah fase perjalanan respon seseorang untuk memunculkan antibodi. Kan kita tahu, Dr. Rica, bahwa imunoglobulin itu untuk diproduksi tentu butuh waktu. Sama dengan misalnya, ini vaksin yang mau kita lakukan sekarang ini dengan CoronaVac ini, itu kan disampaikan bahwa antibodi terbentuk itu setelah 28 hari pemberian vaksin. Nah, mungkin hal yang sama terkait dengan seseorang setelah infeksi itu butuh berapa lama sih antibodinya masih cukup tinggi. Nah, itu nanti berkaitan dengan seberapa misalnya kemungkinan antibodi yang ada pada plasma seseorang atau pada darah seseorang sehingga masih memiliki jumlah yang cukup untuk bisa diberikan kepada orang lain. Karena sebagaimana halnya antibodi pada umumnya kan ada batasan waktunya ya. Berapa lama dia tetap bertahan sampai dia mengalami clearance. Karena pada akhirnya nanti dia akan turun. Karena ada waktu berapa lama antibodi itu beredar di dalam darah. Nah, mungkin hal-hal ini yang menjadi dasar kenapa harus menunggu dulu berapa lama. Di samping ada syarat-syarat pada umumnya, Dr. Ica, seperti tadi yang kita sudah bicarakan. Sebagai seorang donor itu harus ada screening yang harus dijalani. Mungkin baik, semoga itu bisa menjawab pertanyaan Bang Mas Heru. Sepertinya memang plasma konvalesen ini sangat
in dan menarik ya dok ya, karena Iya. banyak yang ingin tahu ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya dari S Jannah 27, apakah ada resiko dalam plasma convalescence ada antigen-antigen yang lain? Ini pertanyaan yang bagus dok, Iya. yang justru akan memperparah reaksi inflamasi pada COVID-19. Iya. Jadi sebagaimana halnya bentuk transfusi yang lain. Tentu pada saat kita melakukan melakukan pemberian plasma konvalesen, maka reaksi-reaksi transfusi itu masih bisa terjadi, apapun itu bentuknya. Ya, apapun bentuknya masih banyak hal, karena kan pada saat kita melakukan plasma konvalesen yang diambil kan plasmanya, tidak kemudian dilakukan purifikasi yang diambil hanya antibodinya. Mungkin Tetap bisa jadi iya, ada resiko inflamasi. tetap masih ada resiko-resiko untuk terjadi reaksi. Berarti memang masih panjang Masih perjalanannya. panjang, betul, betul. Ya, jadi berikut jawabannya. Jadi tetap ada resiko atau reaksi inflamasi pada pasien COVID-19 dengan pemberian plasma konvalesen tersebut. Ya, semoga bisa menjawab Mbak Jana. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Firda Mareta 31, apakah ibu hamil boleh menerima transfusi plasma konvalesen? Ya mungkin karena hamil sendiri kan juga merupakan komorbid ya dok Iya, ya. Jadi betul. dengan di rumah sakit kita saja pasien-pasien yang menderita COVID dengan ibu hamil itu sudah banyak sekali jumlahnya. Nah itu pasti akan juga menjadi pertanyaan untuk vaksin bagaimana? Apakah bisa pasien-pasien hamil ini mendapatkan vaksin? Ya, jadi Transfusi plasma. transfusi plasma. Jadi seperti tadi, penelitian tentang plasma konvalesen ini masih belum utuh. Termasuk halnya pemberiannya pada ibu hamil seperti apa. Jangankan plasma konvalesen yang sedang berjalan, pemberian vaksin saja sampai sekarang juga masih beragam. Ada beberapa vaksin yang masih memungkinkan, tetapi secara umum ibu hamil memang dihindari untuk dilakukan pemberian vaksinasi. Apalagi yang dilakukan di Indonesia ya. Kenapa? Karena ibu hamil termasuk di dalam salah satu kriteria eksklusi dari penelitian. Berarti harus Untuk ada vaksin. peneliti sendiri nih dok Iya, untuk ibu. mestinya harus ada penelitian tersendiri spesifik untuk terkait dengan itu. Dan kenapa kemudian di Indonesia nanti kalau kita bicara vaksinasi, ibu hamil masih ditunda, masih belum layak diberikan sekarang. Kenapa? Karena memang kondisi kehamilan itu menjadi salah satu kriteria eksklusi untuk penggunaan vaksin ini. Sehingga masih belum bisa diberikan. Bahkan di negara-negara yang lain juga begitu. Masih belum Vaksin ataupun plasma sampai ya. pada masih belum sampai pada keputusan ini boleh atau tidak, masih melakukan masih menunggu hasil penelitian lanjutannya. Baik. Ya, itu jawaban dari Dokter Bambang terhadap pertanyaan Mbak Firda. Jadi untuk boleh atau tidaknya sebetulnya masih simpang siur karena ternyata belum ada penelitian khusus untuk atau uji klinis secara khusus untuk ibu-ibu hamil ini bagaimana untuk terhadap spesifik plasma konvalesen. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Rodi Nur Fajri. Assalamualaikum dok, mau menanyakan untuk COVID itu sendiri apakah ada pemeriksaan khusus untuk menilai apakah pasien itu dalam kondisi menularkan atau tidak seperti hepatitis B yang bisa dicekkan HbA1c? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau dari serangkaian yang sudah ada ya tentang diagnosis yang dilakukan, memang yang masih menjadi ini juga masih belum pasti ya, masih belum pasti bagaimana. Memang salah satu hal yang kemudian menjadi dasar seseorang itu dianggap masih infeksius itu adalah CT-nya. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan PCR terhadap virus corona ini, maka akan ada nilai CT, nilai amplifikasi. Ya, kasarnya kalau misalnya dia katakanlah gampangannya begini ya. Sesuatu itu kalau
jumlahnya tidak banyak. Jadi pemeriksaan PCR itu kan untuk bisa dibaca, itu kan harus ada syarat berapa besarnya. Nah, kalau dilakukan pembesaran yang semakin tinggi supaya bisa terbaca, berarti menunjukkan komponen virusnya sudah lebih kecil. Karena harus dibesarkan. Karena itu nilai itu berada pada nilai CT tadi. Mungkin nanti kalau dijelaskan itu menjadi lebih tapi gampangannya begitu. Untuk bisa terbaca itu butuh pembesaran kalau memang jumlahnya tidak banyak. Karena itu dilihatnya dari angka CT-nya. Semakin tinggi angka CT berarti proses pembesarannya menjadi lebih banyak. Pembesaran lebih banyak menunjukkan ininya kecil. Maka semakin tinggi nilai CT, resiko untuk infeksiusnya menjadi lebih kecil. Simpelnya seperti itu, Dokter Ica. Jadi untuk pemeriksaan untuk menilai apakah pasien itu menularkan atau tidak bisa dengan melakukan pemeriksaan swab PCR dengan CT value ya, Dok. Value, tapi memang kalau secara panduan kita pedoman 5 kalau nggak salah, memang PCR sendiri tidak harus dilakukan pemeriksaan rutin tiap berapa hari sekali ya, Dok. Memang panduannya cuma dengan pertanyaan ini bisa dengan RT-PCR yang ada CT value-nya. Baik, ini sangat menarik sekali, banyak sekali pertanyaan mengenai plasma kovalesen. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari sahabat sehat. Dari saudari Vita. Assalamualaikum, Dok, mohon izin bertanya. Waktu tes PCR dan antigen hasilnya positif. Dan apakah bisa menerima vaksin Coronavac, Dok? Terima kasih. Berarti mungkin kita merujuk ke siapa saja yang boleh menerima gitu ya, Dok. Siapa saja yang boleh menerima, siapa saja yang tidak boleh menerima. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi sebetulnya kalau seseorang itu sudah pernah terinfeksi, kemudian dia mengalami vaksinasi, sebetulnya tidak masalah secara teori ilmiah. Karena kalau seseorang yang sudah pernah terinfeksi kemudian divaksinasi, itu seperti di booster. Tetapi kita mesti ingat bahwa tujuan kita melakukan vaksinasi saat ini adalah mencapai herd immunity, kekebalan masyarakat. Untuk itu tentu butuh berapa banyak orang yang sudah tervaksinasi. Ya. Dan seseorang yang sudah pernah terpapar dengan virus dan hasil pemeriksaan PCR-nya positif, artinya secara teori beliau-beliau ini sudah memiliki kekebalan tubuh dan sel memori yang nantinya kalau terpapar lagi sudah langsung bisa menghasilkan antibodi. Maka beliau-beliau ini tidak lagi menjadi prioritas sekarang untuk divaksin. Kalau kemudian pertanyaannya apakah boleh? Sebetulnya boleh. Boleh saja, tetapi kita berbicara skala prioritasnya. Skala prioritasnya adalah kita berikan pada orang-orang yang belum pernah terpapar. Diharapkan dengan begitu tubuhnya nanti mampu menghasilkan antibodi dan memiliki sel memori sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibodi yang dengan antibodi itu kalau bisa mencegah supaya tidak tertular atau paling tidak kalau misalnya harus tertular karena tidak mungkin ya vaksinasi itu 100% membuat seorang tidak tertular, enggak. Pasti ada, tetapi diharapkan nanti keluhan yang muncul bukan yang berat. Seperti itu, Rita. Jadi secara teori tidak menjadi masalah kalau sudah positif kemudian divaksin, maksudnya sudah pernah terinfeksi, kemudian mengalami vaksinasi, itu kedudukannya seperti di booster. Tetapi kembali lagi, beliau nanti nunggu. Karena ada yang lebih butuh terlebih dahulu. Ya, baik itu jawaban dari Dr. Bambang atas pertanyaan terakhir. Jadi kalau bolehnya, boleh ya, Dok. Seseorang yang pernah terkena COVID itu boleh menerima vaksin, tetapi mungkin tidak dalam skala prioritas, lebih diutamakan kepada orang-orang yang belum pernah terkonfirmasi positif. Bentar.
Boleh kalau sudah tidak terinfeksi, Oh, tidak iya. sedang terinfeksi. Boleh kalau sedang tidak terinfeksi, Ya. artinya sudah sembuh gitu Iya, ya? kalau sedang infeksi oh enggak boleh karena dengan begitu akan bisa memperberat respon imunnya, reaksinya. Oh, iya. Ya. Baik, mungkin sepertinya waktunya ini sudah cukup, Dok. Iya, terima Sangat kasih Rutika. menarik. Jadi seperti tema hari ini, plasma konvalesen ini salah satu usaha berarti ya, Dok. Betul, Salah betul. satu usaha untuk bisa mengatasi pandemi saat ini COVID-19, tetapi masih banyak perdebatan atau masih dalam tahap uji klinis Ya. yang panjang. Jadi dengan adanya uji klinis tersebut memang tidak kita serta-merta langsung kita Iya. berikan karena kita harus mempertimbangkan efikasi atau output pada saat setelah pemberian dan juga efek samping dari pemberiannya tersebut. Ya. Tapi ini kan khusus untuk plasma ya, Dok. Pada dasarnya memang pasien-pasien yang terkena COVID itu terapi-terapi itu sudah dapat kok gitu ya, Dok ya. Bukan berarti dengan tidak diberikan plasma terus-terusan dikasih obat apa kan, tidak. Prinsip-prinsipnya masih tetap diberikan terhadap pasien-pasien seperti antivirus, antibiotik jika ada infeksi dan oksigen dan lain sebagainya. Baik, itu kesimpulan dari talk show kita pagi ini. Terima kasih atas kesediaan sahabat sehat untuk mendengarkan talk show dengan narasumber Dr. Bambang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube RSM Lamongan dan juga Facebook RSM Lamongan dan juga Instagram di RSM Lamongan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.